Menyikapi diterapkannya PPKM skala mikro tahap 5 di Sumsel oleh pemerintah pusat, membuat tim gugus tugas COVID-19 Sumsel dalam hal ini Satpol PP Sumsel, serta unsur TNI, Polri akan terus mengawasi dan memantau daerah rawan penyebaran COVID-19. Keputusan penerapan PPKM skala mikro tahap 5 oleh pemerintah pusat dari 6 hingga 19 April ke Provinsi Sumsel membuat segala pihak saat ini terus berupaya kembali mengencangkan upaya pencegahan virus corona. Tim gugus tugas COVID-19 Sumsel dalam hal ini Satpol PP serta TNI Polri kedepannya akan terus melakukan pemantauan dan mengawasi serta patroli ke sejumlah daerah yang dianggap rawan dengan penyebaran virus corona tersebut, masing-masing di mal, kafe, pasar, restoran, taman-taman kota, serta kawasan yang menimbulkan keramaian, serta tentunya menghimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oh ya, baiklah. Jadi berdasarkan Mendagri ya, nomor 6 tahun 2021 bahwa Provinsi Sumatera Selatan termasuk dari 20 provinsi yang memberlakukan PPKM berskala mikro. Jadi dalam hal ini tentunya Satuan Polisi Pamung Praja sebagai subtugas dari Satgas Covid Provinsi Sumatera Selatan bidang penegakan peraturan, maka kami tentunya akan semakin meningkatkan ya patroli penertiban, tentunya dengan melibatkan instansi terkait dalam ini termasuk TNI Polri, ya juga Pol PP di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian kami akan berkoordinasi, akan terus menyisir tempat-tempat yang menjadi potensi atau klaster kerumunan yang ada di daerah-daerah yang rawan daripada Selain itu, gugus tugas COVID-19 juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP di kabupaten kota untuk mengawasi segala hal dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Menghadapi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran bagi umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, sholat tarawih di masjid diizinkan, namun para jamaah harus memperhatikan protokol kesehatan, serta jumlah jamaah dibatasi hanya 50%. Selain itu, saat melakukan ceramah agama, penceramah hanya diberikan waktu 15 menit, serta masjid maupun musola diharuskan untuk selalu menjaga kebersihan dan disemprot desinfektan. Panduan ibadah pada bulan Ramadan gitu, pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Intinya melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan nanti diperkenankan untuk melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya di masjid ataupun musola, namun dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Disemprot terlebih dahulu, berjarak di situ, kemudian menggunakan sajadah atau mukena itu membawa dari rumah masing-masing gitu, bawa rumah masing-masing gitu. Nah, artinya silakan melaksanakan, juga mengatur tentang ketentuan kapasitas gitu. Tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas masjid, musola atau menggunakan lapangan. Dan bagi masjid atau musola yang menggelar kegiatan nuzulul Quran, itu juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak boleh melebihi 50% dari jumlah ruangan itu, kapasitas ya ruangan itu. Untuk tausiah, untuk kultum pada pelaksanaan bulan Ramadan atau kultum subuh tidak boleh lebih dari 15 menit. Sementara itu, untuk kegiatan buka bersama maupun sahur yang biasa dilakukan warga secara beramai-ramai, dalam surat edaran tersebut Menteri Agama melarang. Dengan kondisi penyebaran COVID-19 yang belum juga mereda, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang menghimbau kepada para penceramah yang akan mengisi ceramah di masjid atau musola agar jangan berlama-lama menyampaikan tausiah. MUI Palembang menyarankan ceramah Ramadan hanya dilakukan dalam waktu 15 hingga 20 menit saja, karena durasi tersebut dinilai sangat ideal bagi para penceramah menyampaikan tausiahnya. Dan ceramah ya, itu kalau ketentuannya itu 15 menit. Ya saya kira nama-nama dikit dari 15 menit saya kira tidak jadi masalah ya. Artinya bisa 20 sampai 25 menit tidak jadi masalah. Tapi yang penting bahwa artinya Ramadan tahun ini sudah dapat melaksanakan sebagaimana mestinya
aturan-aturan sholat tarawih biasa, cuma saja protokol kesehatan tetap lakukan. Kemudian masalah ceramah itu diatur 15 menit, saya kira tadi lebih dari 15 menit sedikit-sedikit saya kira tidak jadi permasalahan itu. Pihak MUI tidak menerbitkan aturan khusus selama jamaah hendak menjalankan ibadah di masjid. Namun para jamaah harus tetap konsisten mentaati protokol kesehatan pada saat hingga sebelum beribadah. Mulai dari sebelum pergi ke tempat ibadah, jemaah harus rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hingga sebisa mungkin menjaga jarak pada saat pelaksanaan ibadah berlangsung. Pengurus masjid kepada jemaah, lakukanlah ibadah ini dengan baik dan benar, baik cara berpuasanya, pelaksanaan ibadah lainnya. Tapi yang jelas kita tetap mengikuti aturan yang sudah berlaku, yaitu protokol kesehatan. Tetap kita harus lakukan. Tentu saja banyak hal aturan pelaksanaan ibadah, sholat tarawih hingga Idul Fitri yang harus dipersiapkan, termasuk dengan aturan pelaksanaan tradisi berbuka puasa secara bersama yang setiap Ramadan dilakukan masyarakat. Sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Gubernur Sumsel tetap memperbolehkan masyarakat menjalankan setiap aktivitas untuk menyemarakkan Ramadan. Namun tentunya masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Maka dengan Pak Wali, ada saya baca di medsos statement beliau, ya kita tunggulah aturan. Ini justru kita terima kasih dikasih PPKM. Jadi bupati, wali kota, gubernur itu diberi kewenangan untuk ngatur. Oh misalnya ini nak buka puasa bersama, boleh. Tapi nah ini aturannya. Kalau dulu waktu PSBB, yes or not, iya atau tidak, nah tidak. Ini boleh. Nak buka puasa bersama boleh, tinggal siapa nak mayarnya. Meski dalam pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pemerintah Kota Palembang tetap mengizinkan pasar beduk saat Ramadan 1442 Hijriah. Namun, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah tidak membatasi kegiatan selama Ramadan. Dan pasar beduk pun tetap akan diberikan izin, termasuk kegiatan lain, dengan syarat tetap mengedepankan protokol kesehatan, sehingga tidak muncul klaster baru dari kerumunan orang berbelanja di pasar beduk. Hal ini sebagai upaya pemerintah menggerakkan roda perekonomian masyarakat agar tetap berjalan selama Ramadan, sehingga ekonomi bisa pulih di tengah pandemi COVID-19. Oleh pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Bulog di 18 kecamatan. Jadi itu biasanya memang selalu kita laksanakan setiap kita memasuki bulan suci Ramadan dan juga untuk persiapan Idul Fitri. Untuk kestabilan harga jelang Ramadan ini bagaimana? Alhamdulillah ya, untuk kestabilan harga jelang Ramadan ini relatif aman dan semuanya terpantau melalui Dinas Perdagangan, dan kita juga memastikan untuk beberapa produk yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat bersama dengan Bulog, dan intinya kita bekerja sama dan kita mengadakan beberapa pasar murah dan juga bekerja sama dengan BUMN dan BUMD. Untuk memastikan makanan aman dari zat berbahaya selama Ramadan, pemerintah Kota Palembang bersama BPOM akan rutin melakukan sidak di pasar beduk nantinya. Belasan tahun ini akan kita lebih intensifkan nantinya ya, pengawasan tingkat produksi dan pengawasan di pasar tradisional. Selain itu kita juga beberapa produk pangan yang mungkin kadaluarsa kan bisa saja dicampur seperti ini, yang kita mendorong juga para pelaku usaha menjadi agar mendorong pelaku usaha menjadi jujur dan lebih teliti lagi, karena kita takutnya dikhawatirkan dicampur gitu kan. Nah ini harus dicek dulu, dan konsumen juga kita dorong jadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Cek, baca label dulu, cek kemasan, artinya pastikan kemasan. Penerapan PPKM di Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam 20 daerah yang terdaftar untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro membuat Gubernur Sumsel Herman Deru akan menentukan berbagai aturan terkait penerapan PPKM mikro tersebut. Sesuai dengan prinsip PPKM mikro yang sudah resmi diterapkan di wilayah Sumsel, masyarakat tetap bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah di masjid ataupun di musola-musola. Sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah, pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi terhadap imam masjid di wilayah Sumatera Selatan. Terawih di masjid yang penting physical distancing dengan protokol kesehatan 3M. Tidak penularan, nyari kunci semua. Ibadah puasa Ramadan yang tinggal menghitung hari akan dipastikan aman dan nyaman tanpa gangguan Kamtibmas oleh Polda Sumsel. Sementara dalam menjalankan
proses ibadah seperti sholat tarawih, jamaah diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tentu, dengan tinggal hitungan hari puasa Ramadan 1442 Hijriah akan mulai dilakukan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Untuk menghadapi bulan yang penuh berkah tersebut, Polda Sumsel beserta jajaran mengintensifkan melakukan operasi-operasi khusus. Hal tersebut dikarenakan agar umat muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan berlangsung aman, nyaman, dan tanpa ada gangguan kamtibmas apapun. Menjelang puasa dan terus lebaran kita melaksanakan operasi ketupat. Soalnya kita siapkan. Sekarang kita sedang melaksanakan operasi untuk senpi. Ini juga dalam rangka menciptakan kondisi agar nanti masyarakat, terutama yang muslim, dalam melaksanakan puasa dan lebaran itu tenang, tidak ada gangguan kamtibmas. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Kapolda meminta umat muslim di Sumsel untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan ibadah, khususnya sholat tarawih di masjid atau mushola. Polda Sumsel juga akan berkomunikasi dengan MUI serta organisasi muslim lainnya di Sumatera Selatan.